Kita tidak mungkin cinta kepada seseorang kalau kita tidak kenal. Nah, semuanya istimewa. Mulai kehidupannya sampai wafatnya pun itu menjadi pelajaran bagi kita, lebih-lebih untuk para perempuan. Iya. Nah, sebaik-baik wanita ini adalah seorang wanita yang belum pernah dilihat oleh laki-laki siapapun. Sayyidah Fatimah dijamin keturunannya ila yaumil qiyamah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini Lifehack kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa. Ada bersama saya Ustadz Habib Fahmi Assegaf. Kif halukum Habib khair? Alhamdulillah. Beliau alumni dan pengajar di Pondok Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Hafizahullah wa ra'ah. Semoga di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa bisa masih datang ke kajian podcast kita Lifehack pada malam hari ini. Kajian kita yang kita kasih nama Selepas Kajian, yaitu teman-teman para asatidz di sini itu beliau menyempatkan waktunya setelah kajian dan setelah rutinan aktivitas beliau semuanya masih bisa duduk bareng di sini untuk kita ngopi dan membahas beberapa hal yang ada tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair juga untuk akhina fillah Ustadz Abdullah Murtado hafizahullah. Khair Ustadz, alhamdulillah jazakallah khair. Beliau sudah pernah mengisi di podcast kita sebelumnya, salah satu penerus dari Kiai Haji Basori Alwi. Jazakallah khair Ustaz. Dan akhina fillah Habib Ja'far Al-Hadar. Sehat Ustaz. Alumni Dalwa, alumni Sunniyah Salafiyah dan pengajar di sana juga. Semoga Allah memberkahi pada pertemuan kita saat ini. Dan langsung aja karena hari ini pas 20 Jumadil Awal. Ini hari kelahiran Oh, Jumadil Akhir ya? Jumadil Akhir sekarang. Ya maksudnya Jumadil Akhir. Cuman setelah awal kan? Akhir. Nah, cuman anak pengen ngetes masih nyambung nggak gitu kan udah setengah 12 malam. Hari kelahiran salah satu wanita terbaik yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ya. Rahimahullah rahmatal abrar. Semoga kita dan istri kita dan keturunan kita semua yang perempuan bisa di belakang barisan beliau nanti di yaumil qiyamah. Satu putri Rasul SAW yang dikatakan oleh para ulama Rasulullah versi wanita. Jadi dari kecantikannya, dari akhlaknya semuanya beliau sangat istimewa. Kalau di mata antum, di pandangan antum, kira-kira yang antum yang paling sangat berkesan dari Sayyidatuna Fatimah itu apa kira-kira Habib Fahmi? Seperti antum bilang tadi bahwa sekarang yang iman sama Allah, iman sama Rasulullah, iman sama Al-Quran ini kan bukan hanya dari golongan laki-laki saja, tapi juga ada dari kaum wanita. Pastinya Allah membutuhkan role of model daripada Al-Quran yang bukan hanya dari kalangan laki-laki, karena tidak semua apa yang dilakukan Rasulullah bisa ditiru oleh perempuan. Sehingga Allah menciptakan wanita-wanita yang super mulia, yang bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada nabi dari kalangan wanita, maka niscaya wanita-wanita ini adalah jadi nabi. Di antaranya saking hebat istiqomah mereka ya. Luar biasa. Ya, sekarang Siti Fatimah misalnya 28 tahun beliau hidup. Biasanya orang ini kalau sudah jadi orang besar, salah kecil jadi salah besar. Tapi coba kita tengok sejarahnya beliau, biografinya beliau, apakah ada satu saja perangai yang buruk daripada Siti Fatimah? Nggak pernah kita tahu. Bukan kita katakan beliau adalah nabi atau rasul. Beliau ada kemungkinan untuk salah, tapi Allah jaga beliau dari kesalahan. Adapun para anbiya, para rasul, ya masum sudah, mustahil untuk salah. Tapi beliau manusia, bukan nabi, bukan rasul, bukan tapi malaikat, terjaga, mahfud. Artinya ada kemungkinan untuk salah, tapi tidak bersalah. Ada kemungkinan itu belum tentu terjadi. Tergantung maunya Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Maka kalau kita ingat bagaimana Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa radhaha, ya kita harus tahu bagaimana beliau pernah ditanya tentang siapa wanita terbaik di muka bumi. Dan
oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang siapa wanita yang terbaik di muka bumi. Ajib. Maka saat itu jawaban Siti Fatimah adalah khairun nisa la tarahar rajul. Sebaik-baik wanita ini adalah seorang wanita yang belum pernah dilihat oleh laki-laki siapapun. Masya. Tidak pernah dia dilihat kecuali oleh laki-laki yang mahram baginya, yang halal baginya. Maka ini adalah, ya kalau kita merayakan milad Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha waradhaha, maka ada tuntutan buat kita secara moral untuk meneladani apa yang menjadi pesan dan spirit buat beliau, dari beliau untuk kita semuanya. Jadi beda banget Habib yang antum tadi mengatakan satu hal yang disampaikan ke suaminya yang tercinta bahwa yang terbaik bagi seorang perempuan adalah tidak dilihat laki-laki, dan sekarang fenomenanya ini malah terbalik. Gimana caranya saya bisa dilihat oleh orang laki-laki lain padahal tidak secantik Siti Fatimah gitu. Jadi ini yang cantiknya luar biasa aja, yang sangat indah sekali itu nutup seperti itunya. Akan tetapi ya kita doakan supaya akhwat-akhwat ini bisa. Saat tadi disampaikan khairun apa? Khairun nisa la tarahar rajul. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak. Ya, sebaik-baiknya harus dipelajari dan dihafalkan. Sebaik-baik wanita. Menghidupkan milad nih. Tapi memfatimahkan diri. Masya Allah. Jadi tidak hanya cuman ada satu acara memperingati kelahirannya, tapi lebih manfaat kalau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa Sayyidatina Fatimah ini kan saking antum tadi sampaikan nggak maunya dilihat laki-laki sampai wafatnya pun minta untuk dimakamkan malam hari dan tidak diikuti banyak orang, kemudian dipakai keranda. Keranda itu bahasa Indonesianya pendusa. Pendusa. Kan penduso kalau bahasa Jawa ya. Kan dipakai di awal yang pakai keranda ini adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi mungkin teman-teman yang di podcast ini melihat, kalau mungkin di Indonesia itu sering ada tulisan, ada keranda, kemudian ditulis, tapi bukan film sinetron adab ini ya. Kan memang seringnya begitu. Kan ditutup dengan satu kain besar warna hijau dan ditulisi kadang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kadang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua itu kan sudah tertulis seperti itu. Bahwa ternyata yang pertama membuat diminta keranda adalah Sayyidatina Fatimah, karena beliau nggak mau dilihat lekuk tubuhnya, bukan hanya ketika masih hidup, tapi ternyata sampai wafatnya. Subhanallah, jazakallahu khairan. Dan mungkin Ustadz Abdullah Murtado ada satu hal Ustadz di hari lahir Siti Fatimah yang spesial buat antum. Yang spesial buat saya, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ala. Kalau sekarang yang hadir di pikiran saya adalah terkait tentang rezeki saya pada malam hari ini. Alhamdulillah dikumpulkan dengan dzurriyyah Fatimah. Alhamdulillah. Dan jadi saya berpikir satu keistimewaan dari Sayyidah Fatimah yang tidak dimiliki wanita lainnya, yaitu Sayyidah Fatimah dijamin keturunannya ila yaumil qiyamah ada. Ini kan kalau perempuan ya, pasti yang diharapkan seorang perempuan itu adalah memiliki keturunan. Apalagi kalau tahu bahwasannya keturunannya ini terus ada sampai hari kiamat. Nyambung terus gitu. Nyambung terus, itu ya apa bahagianya Sayyidah Fatimah itu. Dan kemudian juga belum lagi ditambah dengan keturunannya ini adalah bukan hanya sekedar keturunan tapi yang baik. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasannya ada dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita umatnya. Kalau berpegang dengan dua ini maka tidak akan tersesat kita selama-lamanya. Dan dua itu, yang satu adalah Al-Quranul Karim dan yang kedua adalah itrati ahli baiti. Dan satu-satunya keturunannya Rasulullah SAW hanya lewat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah ini ya apa ya, Masya Allah, ini adalah suatu hal yang satu keistimewaan yang wanita manapun. Jadi bahkan sampai nanti akhir zaman Imam Mahdi, sampai Imam Mahdi pun ya, sampai Imam Mahdi. Alhamdulillah sekarang saya kumpul sama bukannya Sayyidah Fatimah di ulang tahunnya Sayyidah Fatimah. Alhamdulillah. Jadi semua itu memang ada aturan. Kita kan nggak ada rencana Ustaz ya. Nggak ada rencana di hari ini. Karena kita itu cuman memang bisanya di antara kita dan kru teman-teman yang ada di sini juga. Itu malam ini. Cuman ternyata Allah
ada hal yang istimewa dengan kelahiran Sayyidatuna Fatimah, dan semoga kita juga kumpul terus bersama antum Ustaz, karena antum dzurriyyah orang baik-baik juga. Dan jazakallah khair sudah mau hadir bersama kita pada malam hari ini. Nanti juga akan kita bahas tentang tadi yang kita bahas tentang Imam Mahdi nanti insyaallah di part berikutnya. Kalau Habib Ja'far mungkin ada satu kiasan tentang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, kalau kita membahas tentang putri Nabi Muhammad SAW, semuanya istimewa. Semuanya istimewa. Mulai kehidupannya sampai wafatnya pun itu menjadi pelajaran bagi kita, lebih-lebih untuk para perempuan. Ya. Nah, kita tidak mungkin cinta kepada seseorang kalau kita tidak kenal. Nah, saya sedikit cerita bagaimana proses daripada kelahiran Hababah Fatimah Az-Zahra. Perlu kita fahami bersama bahwasannya beliau lahir 5 tahun kelima sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berarti umur 35, 10 tahun setelah pernikahan. Lahir Hababah Fatimah Az-Zahra, putri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya kelahiran Hababah Fatimah ini bertepatan dengan renovasi Ka'bah. Masya Allah. Nah, karena itu para ulama mengatakan Hababah Fatimah Az-Zahra itu ummu ahlil bait. Kalau Ka'bah ummu baitillah. Ayo. Ummu ahlil bait. Kenapa? Karena cucu keturunan Nabi Muhammad SAW dari beliau, tidak dari yang lainnya. Karena itu dikatakan ummu ahlil bait. Semua turunan daripada daripada Nabi Muhammad SAW pasti melalui Fatimah Az-Zahra. Kemudian kalau kita lihat sejarah zaman dulu, orang Arab itu paling malu kalau punya anak perempuan ya. Paling malu. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika lahir Hababah Fatimah Az-Zahra, istri tercinta Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sumringah, bahagia di dalam proses kelahiran anaknya kecuali ketika lahirnya Fatimah Az-Zahra. Itu Nabi Muhammad bahagia farhan sadida, sampai-sampai langsung digendong sama Nabi Muhammad, digendong, dicium, dipegang. Dan itu bukan kebiasaan orang Arab. Nah, Nabi Muhammad saking cintanya kepada Hababah Fatimah itu dicium itu, sampai-sampai Hababah Fatimah itu Zahra itu mengatakan, aku tidak akan rela anakku aku lepas kepada murdi'ah. Zaman dulu ya, kalau orang Arab itu kebiasaannya kalau punya anak dicarikan ibu suson. Beliau mengatakan, saking aku ngelihat Nabi Muhammad cinta kepada anakku Fatimah Az-Zahra, aku tidak akan melepas anakku kepada siapapun. Ini Siti Khadijah mengatakan. Nah, oh, Masya Allah. Akhirnya beliau sendiri yang ngasih ASI sampai wafatnya Hababah Khadijah. Hababah Khadijah. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Hababah Fatimah Az-Zahra. Cinta Nabi Muhammad SAW. Padahal zaman dulu ya, orang Arab itu malu kalau punya anak perempuan. Tapi Nabi Muhammad farhan sadida, dicium, digendong. Dan subhanallah tadi antum bilang dilahirkan pas 5 tahun sebelum Rasul jadi Nabi. Berarti memang di waktu renovasi Ka'bah. Pas Nabi Muhammad ngangkat Hajar Aswad. Oh gitu. Ya, pas mendamaikan suku-suku Arab. Nah, itu lahir Hababah Fatimah Az-Zahra, ummu ahlul bait. Oh gitu. Nah, jadi di hari Jumat juga. Subhanallah, hari ini hari Jumat juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu dikatakan dalam sebuah pepatah, bukan kali tapi gerojokan, duduk wali tapi cocokan. Betul. Sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah. Tadi disampaikan Habib Ja'far bahwa untuk ummu ahlul bait itu Sayyidatuna Fatimah. Untuk ummu baitillah Ka'bah, karena di saat yang sama dua-duanya ini ada. Nah, ini hikmahnya kata para ulama, kenapa kok pas bertepatan dengan Ka'bah ini, renovasi Ka'bah, karena Allah tidak rela Hababah Fatimah Az-Zahra kelahirannya dilupakan oleh manusia. Harus dikenal. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi ingatnya bisa sama dengan waktu renovasi Ka'bah, seperti Rasul lahir di tahun gajah begitu. Nah, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini satu banyak tambahan faedah dari para asatid kita, dan
apalagi yang sangat kita harapkan di yaumil qiyamah itu, karena alhamdulillah kita sudah beristri semua dan masih satu semua, alhamdulillah. Karena ini pembahasan akan dilihat oleh istri kita, alhamdulillah kita masih satu. Alhamdulillah. Syukur ditambah nanti. Kita bersyukur. Banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akan ditambah oleh Allah. Wala in kafartum. Nah, sehingga perlu kita bahas bahwa kita berharap ya dengan kita bahas seperti ini, karena at least you try, kan ada bahasa Inggris mengatakan, bukan seperti dikatakan di dalam bahasa di bawah itu practice makes perfect, atau di buku-buku itu bukan. Ada kata-kata at least you try, paling tidak kamu berusaha. Nggak ada yang bisa kita balaskan untuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Lebih-lebih lagi buat keturunannya. Ya. Keturunan Siti Fatimah ini mendapat kasih sayang yang khusus dari Sayyidatuna Fatimah. Bahkan doa beliau tidak berhenti untuk keturunannya dan yang mencintai keturunannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan almar'u ma'a man ahab. Beliau selalu mendoakan keturunannya dan mendoakan ke anaknya dua, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Bahkan satu waktu dikatakan bahwa Sayyidina Hasan dan Husain itu melihat ibunya kok mendoakan tetangganya dulu. Tetangganya yang jauh. Anas setiap bahas ini Ana baru ingat, iling itu bahasa Indonesianya tuh ingat gitu ya, iling. Ana baru iling kalau selama ini ternyata Ana ini hampir tidak pernah mendoakan tetangga saya. Setelah membahas tentang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, saya pikir iya juga ya, nenek kita ini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau sebelum mendoakan keturunannya, sebelum mendoakan Sayyidina Hasan dan Husain, tetangganya didoakan terlebih dahulu. Dan saya lupa kapan saya pernah mendoakan tetangga saya. Dan beliau mengatakan, ditanya oleh anak-anaknya, kenapa kok mendoakan mereka dulu? Dan jawaban beliau, al-jar qabla dar, tetangga dulu baru yang di dalam rumah. Dengan baju yang hanya dua, sama dengan istri kita, hanya 2 lemari. Kalau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini bajunya cuma 2, dipakai sama dicuci. Kalau yang satu dipakai, maka yang satu dicuci. Kalau yang satu dipakai dan seperti itu terus, bajunya cuma hitam, tidak pakai dengan polos ya, polos sama sekali. Dan baju itu mungkin orang menganggapnya bahwa itu adalah seperti nyapu tanah karena bajunya terlalu panjang, padahal sebenarnya pakaian wanita yang memanjang itu adalah satu keanggunan. Seperti orang kalau menikah, baju mereka itu dibuat panjang karena itu adalah keanggunan. Dan itu Sayyidatuna Fatimah sudah memakainya every single day, pakai baju yang hitam sehingga tidak ada penampakan di sana. Makanya wanita itu dianjurkan pakai baju yang hitam karena supaya tidak sampai kalau ada mereka di malam hari ada lampu, sorot lampu, tidak terjadi penampakan di sana, Ustaz. Ya, supaya tidak terjadi penampakan. Jadi beliau sudah mengajarkan banyak hal dan saya berharap bahwa nanti semakin banyak kajian-kajian tentang Sayyidatuna Fatimah, karena kalau kita yang laki-laki ini bisa niru ke Rasul. Yeah. Kofiah kita, pakaian kita, siwak kita atau apapun masih bisa. Tapi kalau perempuan mau pakai baju ihram kan tidak mungkin dengan alasan sunnah Rasul. Atau memakai kofiah dengan alasan sunnah Rasul juga tidak bisa. Tapi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini memakai pakaian yang hitam dengan polosnya, dan kalau beliau berdiri itu tidak bisa diketahui mana depan mana belakang. Saking longgarnya bajunya. Dan pakaian ini kan satu hal yang menonjolkan lekuk tubuh wanita, ya. Dan Rasulullah sangat halus masalah lekukan tubuh. Di salah satu waktu beliau memberi kain kepada sahabatnya, kainnya agak tipis, diharap untuk dipakai oleh sahabatnya. Akan tapi karena sahabatnya itu cinta ke istrinya, diberi ke istrinya. Kemudian dipakai. Dikatakan oleh Rasul, mana kain yang saya berikan padamu? Dijawab oleh, saya berikan ke istri saya, ya Rasul. Saking halusnya Rasul mengingatkan itu, Rasul mengatakan, kamu berikan ke istrimu, saya takut nanti akan menonjolkan tulangnya. Nah, Rasulullah nggak nyebut sesuatu yang harus disensor, tapi yang disebut oleh Rasul tulangnya, karena tulang itu tidak mungkin menarik syahwat laki-laki, sehingga dia baru paham dan dia memakaikan pakaian, meminta pakaian itu dan dipakai lagi. Maka semua yang melihat kajian ini hati-hati dengan pakaian istri Anda, karena Anda yang tanggung jawab, Anda yang membelikan, Anda yang ditagih di yaumil qiyamah. Dan semoga nanti istri-istri kita akan menjadi rombongan di belakang Sayyidatuna Fatimah, karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, "Ghuddu absarakum," tundukkan kepala kalian dan tutup pejamkan mata kalian, karena Fatimah binti Muhammad akan lewat ke Sirat. Jadi tanpa hisab sudah. Itu kalau kita pernah lihat, ini mohon maaf karena yang terlalu panjang akhirnya di sini. Kalau kita lihat biasanya kalau ada pejabat lewat itu mobil
apa namanya disuruh minggir, kemudian ada patwal yang dan dia akan lancar saja. Nanti di saat itu semua yang ada saat itu diperintahkan menundukkan kepalanya dan beliau akan lewat di depan mahsyar untuk masuk ke dalam surga. Semoga istri-istri kita kemudian keluarga kita yang perempuan semua menjadi orang di belakangnya. Ada tambahan lagi Ustaz? Tambahin sedikit. Iya. Jadi kalau kita mau bahas kemuliaan Siti Fatimah ini ya tentu nggak ada habisnya. Cuman kesimpulannya Siti Fatimah ini mendapatkan didikan yang luar biasa. Yang pertama didikan daripada Rasulullah. Yang mana Rasulullah mendapatkan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidik aku dengan didikan yang terbaik, jelas. Dan yang kedua, Siti Fatimah menjadi wanita yang begitu mulia yang kalau kita ceritakan tidak ada habisnya. Seperti orang minum air laut bukan hilang, malah tambah haus. Malah penasaran bagi semakin haus. Karena di sisi yang lain, Siti Fatimah juga mendapatkan didikan Nabi, tapi malah Siti Khadijah. Masya Allah. Siti Khadijah tidak dididik langsung dari Allah, dari ibu. Tidak mendapatkan didikan langsung dari Allah. Tapi Siti Khadijah dididik manusia pertama kali yang beriman kepada Nabi Muhammad. Siti Khadijah. Jadi yang mendidik Siti Khadijah itu adalah Rasulullah. Rasulullah yang mendidik adalah Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang wanita mendapat pendidikan tarbiyah dari ayah yang mendapat pendidikan daripada Allah. Dari seorang ibu yang mendapatkan dari didikan manusia terbaik yang pernah diciptakan di muka bumi. Bisa kita bayangkan. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kajian walaupun singkat ini bisa menambah wawasan kita dan kita harapkan dari para asatid nanti akan terus bersama kita di live hack ini untuk membagi ilmunya ke para santri-santri yang berkah. Jazakumullah khair, insyaallah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.